Assalamualaikum Sobat Football United. Gue akan ke konferensi pers dari Michael Carrick sebelum Manchester United ini tandang ke uh, Stamford Bridge menantang tuan rumah Chelsea. Ada pernyataan pers yang sudah diberikan, dan kalau dari informasi terbaru bagaimana skuad Manchester United ini sudah melakukan traveling ya, dari Manchester ke London. Mereka memakai kereta sekitar berapa jam ya, gue ingat kurang lebih sekitar 3 jam dari Manchester ke London, kurang lebih ya. Oke, ada beberapa informasi, mayoritas ini informasi menarik karena berkaitan dengan pemain yang akan diturunkan ketika menghadapi Chelsea atau pemain yang tersedia ya. Oke, pertama adalah Michael Carrick ditanyakan situasi dengan Lisandro Martinez, keputusan wasit ya terhadap Lisandro Martinez. Kami tidak setuju dengan itu. Jelas sekali bagaimana perasaan saya setelah pertandingan, dan saya masih merasakan hal yang sama sekarang. Saya tidak ingin membahasnya sekarang. Ya sudahlah ya, kita harus menerima dan melanjutkan. Apakah Lisandro Martinez siap menghadapi Chelsea? Tidak. Itu yang dikatakan oleh Michael Carrick. Jadi kabar terbaru memang ada hukuman 3 pertandingan absen untuk Lisandro Martinez. Ini terkait dengan kartu merah yang diterima ketika menghadapi Chelsea. Ketika menghadapi Leeds United, dan menghadapi Chelsea dia tidak tersedia. Michael Carrick masih kesal dengan hasil tersebut ya, artinya dengan keputusan tersebut. Gua pun juga demikian. Bagaimana dengan Sobat Football United? Drop di kolom komen. Tapi Michael Carrick juga move on. Dia bergerak ke pertandingan menghadapi Chelsea dengan pemain yang tersedia. Lalu juga dengan Harry Maguire yang mendapati hukuman tidak bisa bertanding menghadapi Chelsea ya. Tanggapan dari Michael Carrick, jujur saja tidak banyak yang perlu ditanggapi. Tentu saja saya kecewa. Kami memiliki beberapa alasan untuk kecewa selama beberapa pekan terakhir. Kami harus melanjutkan karena keputusan telah dibuat. Dia nampak berhati-hati ya, Michael Carrick ini, untuk memberikan tanggapan karena salah-salah. Dia sendiri juga bisa kena hukuman ya. Jadi ya inilah menurut gue uniknya dalam tanda kutip Premier League ya, terutama terkait dengan perwasitannya. Tentang Patrick Dorgu, ya kondisinya baik, rehabilitasi berjalan lancar dan dia berada di jalur yang benar. Tetapi dia tidak bersama kami dalam hal latihan. Dia sudah kembali ke lapangan, yang merupakan hal positif, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi belum akan tersedia Patrick Dorgu menghadapi Chelsea, tapi dia memang ada progres. Semoga dia bisa segera turun dengan Manchester United. Gue perkiraan mungkin ya semoga ketika menghadapi Liverpool paling tidak ya dia sudah bisa tersedia, sehingga kedalaman skuad dari Manchester United ini bisa lebih terjaga. Lalu bagaimana dengan Kobbie Mainoo? Nah ini juga menarik ya, karena lini tengah Manchester United tampil buruk dengan pasangan Ugarte dan Casemiro ketika menghadapi Leeds United. Bagaimana, apakah Kobbie Mainoo sudah siap? Kobbie sedang melakukan sedikit demi sedikit, dia sedang berusaha ke arah itu. Dia melakukan beberapa hal, jadi ada keputusan yang harus dibuat. Kobbie Mainoo sendiri termasuk di dalam skuad yang traveling ke London, tapi masih dalam pengamatan. Artinya walaupun dia dibawa, belum ada kepastian apakah Kobbie Mainoo akan diturunkan menghadapi Chelsea atau tidak. Tapi menurut gue ini sudah merupakan kabar bagus ya, dia terlibat di skuad yang berangkat ke London. Dengan kemungkinan yang tidak kecil menurut gue, Kobbie Mainoo bisa saja diturunkan. Mudah-mudahan dia sudah siap, karena memang ada gap yang cukup dalam menurut gue dari sisi kualitas antara Kobbie Mainoo dan juga Ugarte, terutama ketika dipasangkan dengan Casemiro di posisi pivot ya. Oke, lalu Eden Hazard. Karena Eden Hazard akan tampil ini kemungkinan besar menghadapi Chelsea. Eden dalam kondisi yang baik, dia masih muda dan dia sedang berkembang di tahap awal karirnya. Jadi saya pikir wajar jika dia bermain di beberapa pertandingan dan tidak di pertandingan lainnya. Dia berlatih dengan sangat baik, terus berkembang dan mendengarkan instruksi. Itu wajar untuk seorang back tengah seusianya, dan dia lebih cepat dari jadwal dalam hal jumlah pertandingan yang telah dimainkannya. Dia berlatih bersama dia berlatih bersama ya beberapa pekan yang lalu dan tampil baik bersama dengan Inggris beberapa pekan yang lalu dan tampil baik. Dia sangat menantikan pertandingan ini. Ya,
harapannya Eden Heaven bisa tampil bagus karena ada di dalam situasi sebelumnya dia tampil menurut gua tidak konsisten. Ada beberapa pertandingan dia tampil bagus, tapi ada juga beberapa periode dia tampil tidak bagus ya. Semoga ketika menghadapi Chelsea dia bisa tampil bagus. Leny Yoro dan Eden Heaven apakah akan jadi pasangan di masa depan? Sulit untuk memprediksi masa depan, tetapi kami senang memiliki mereka berdua. Dan di usia mereka sekarang, bermain untuk klub sebesar ini bukanlah hal yang selalu terjadi. Tidak selalu mudah atau sederhana, tetapi saya pikir level mereka saat ini adalah dalam tahap yang sangat baik. Masa depan adalah masa depan, kami perlu terus berkembang dan kami akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Mereka mungkin berada di posisi terbaik yang bisa dicapai oleh seorang bek tengah di usia mereka, artinya berada di tim utama dari Manchester United. Ya, semoga mereka bisa berkembang dengan baik menurut gue ya. Dan perkembangan itu merupakan fokus utama untuk pemain muda, termasuk juga untuk Leny Yoro dan juga Eden Heaven. Tantangan Chelsea dan juga Mason Mount. Ini pertandingan penting. Kami berada di posisi yang bagus, tetapi kami perlu terus membangun momentum ini. Ini tempat yang sulit untuk dikunjungi dan kami selalu menghadapi pertandingan sulit di sana. Sebagian besar waktu pertandingan-pertandingan tersebut berjalan dengan baik dari segi kualitas permainan. Jadi kami akan siap untuk itu dan kami mengambil kepercayaan diri dari apa yang telah kami bangun. Kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan melawan Leeds, tetapi tentu saja cara kami menyelesaikan pertandingan dan karakter yang kami tunjukkan, kami perlu membawanya ke pertandingan ini. Lalu komentar terkait dengan Mason Mount. Pasti ada tempat untuknya di United tanpa keraguan. Dia jelas sedang berusaha untuk mendapatkan kebugaran dan sedang dalam proses itu. Jelas ada keputusan yang harus dibuat di sana, tetapi Mason memiliki masa depan yang cerah di sini, jadi saya benar-benar tidak khawatir tentang itu. Ini menunjukkan adanya dukungan tentu saja terkait dengan Mason Mount. Apakah Mason Mount akan mendapatkan menit bermain atau bahkan menjadi starting 11 di Stamford Bridge menghadapi mantan timnya ya Chelsea? Ini juga menarik untuk dinantikan. Ya, kalau melihat dari dukungan yang positif terhadap Mason Mount, ya bisa jadi dia akan memiliki masa depan paling tidak untuk musim depan di Manchester United. Karena nampaknya Michael Carrick percaya dengan kemampuan teknis dari Mason Mount dan dia tahu permasalahan utama dari Mason Mount adalah situasi fisiknya. Nah, tapi bagaimanapun juga situasi fisiknya harus diperbaiki dulu. Dan itu merupakan, kalau gue lihat ya dari misalnya tidak terlalu memaksakan, tidak terlalu mendorong Mason Mount untuk tampil di beberapa pertandingan, nampaknya ini memang masih menjadi sebuah perhatian ataupun fokus untuk Mason Mount. Ya gue harapkan semuanya bisa lancar sehingga katakanlah musim depan dia bisa jauh lebih fit dan dia bisa lebih memberikan kontribusi kepada Manchester United. Tapi kalau kita berbicara saat ini sampai dengan akhir musim nanti, ya mau tidak mau Mason Mount harus terlibat menurut gue. Baik itu mungkin di bangku cadangan, dari bangku cadangan, atau ketika dia bahkan tampil dari awal sekalipun ya. Gue harapkan dia bisa langsung nyetel dan dia bisa memberikan kontribusi kepada Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Jadi memang ada beberapa pemain penting yang absen di pertandingan nanti. Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire, menurut gue ini merupakan dua kehilangan yang besar. Dan semoga Kobbie Mainoo ya bisa tersedia di pertandingan menghadapi Chelsea. Gue harapkan ketika dia tersedia tuh ya memang betul dia sedang dalam situasi yang fit, yang ideal secara fisik tentu saja untuk bisa diturunkan menghadapi Chelsea. Karena menurut gue dengan tampilnya Kobbie Mainoo ini akan menjadi suntikan yang besar bagi kualitas lini tengah Manchester United di pertandingan nanti. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.